Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau membahas tentang the future trend of information technology, di mana kita akan berdiskusi bagaimana perkembangan teknologi di masa mendatang, khususnya di teknologi informasi atau information technology, dan apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi begitu cepatnya perkembangan teknologi di masa mendatang. Baik, beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita masuk ke perkembangan teknologi masa mendatang. Kita review sedikit tentang apa yang sudah ada, the past technology, present technology, and the future technology. Seperti kita lihat teknologi sebelumnya, kita lihat di teknologi di tahun 60-an. Kalau kita lihat untuk teknologi kendaraan atau otomotif, kita lihat masih menggunakan, sebagian besar menggunakan uap. Ini teknologi telepon pun masih sangat konvensional, dan komputer juga sangat teknologinya masih dasar begitu. Nah, seterusnya pada tahun 60 sampai 90-an sudah mengalami perubahan yang begitu signifikan. Kalau kita lihat di industri otomotif, mobilnya sudah sangat bagus desainnya, begitu juga untuk komunikasi telepon dan IT, teknologi komputer sudah berbentuk dalam desktop atau compact komputer. Yang kita lihat di sini ada monitornya, CPU dan keyboard sudah dalam berbentuk yang sangat bagus desainnya. Seterusnya, nah untuk tahun 90-an sampai 2000 sudah mengalami begitu teknologi yang sudah modern, sudah sangat maju. Kita lihat di teknologi otomotif, mobil sudah smart, sudah sangat bagus desainnya, bahkan dari berbagai sisi sudah ada sensor dan lain-lain. Begitu juga untuk komunikasi telepon, kita lihat sudah sangat berbasis digital, begitu juga dan teknologi komputer, personal komputer. Baik, apa yang sudah ada sekarang? Kalau tadi kita bicara the fast technology yang sekarang sudah ada tahun 2000 sampai 2020 ya, yang sekarang ini kita lihat teknologi smart komputer atau compact komputer atau laptop sangat sudah bagus, canggih, desain, bukan hanya desain saja tapi untuk performanya, kinerja pun sudah sangat bagus. Kita lihat untuk PC juga, desktop komputer sudah smart design ya. Kalau kita lihat di bawah sini sudah tidak ada CPU-nya sudah embedded ke screen-nya atau monitornya ya, desainnya. Begitu juga untuk mobil sudah smart car, berbasis digital, di mana kendaraan tersebut bisa dipantau berapa kecepatannya, bahkan bukan hanya bensin atau petrolnya sudah berapa persen tersisa, tetapi jauh ke depan teknologi sudah bisa memantau berbagai hal, jarak tempuh, kapan harus diservis, dan informasi-informasi lain sudah direkod atau terekam dalam skala digital. Oke, ini yang sekarang teknologi yang sudah ada kita rasakan. Untuk teknologi seluler atau komunikasi, kita lihat dari awal evolusinya mungkin dari tahun 80-an. Kalau tadi mungkin ada otomotif, ada teknologi komunikasi berbasis fixed phone atau telepon dan komputer. Untuk cellular communication begitu juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan ya. Mulai dari first G atau first generation tahun 80-an, teknologi telepon seluler masih berbasis analog ya, berbasis analog yang sangat banyak keterbatasannya. Nah, pada tahun 90-an kalau kita lihat terkenal dengan GSM-nya, Global System for Mobile Communication, sudah membuat invensi sistem seluler, telepon seluler berbasis digital, di mana kita bisa mengirim teks atau SMS ya, tahun 90-an. Seterusnya tahun 2000 dengan perkembangan teknologi 3G kita bisa melakukan video call
Kalau sebelumnya kita tidak bisa melakukan di second generation, the third generation, the first invention that you can call using video call. Ya, artinya kita bisa berkomunikasi menggunakan real time communication video call. Seterusnya tahun 2010 lebih lanjut lagi peningkatan data yang signifikan di fourth generation, di mana bukan hanya melakukan video call saja tapi sudah bisa melakukan untuk teleconference atau conference untuk beberapa orang, ya. Nah, ini perspektif dari cellular communication. Nah, untuk industrial yang sangat ramai dibicarakan, industrial 4.0 4.0 sangat di mana-mana seminar atau pembicaraan tentang IR 4.4, di mana kita lihat di sini dari first generation industri 1.0 tahun 1700 berbasis uap dan lain-lain, mechanisms steam di sini, uap ini power whipping. Nah, di industri Revolution 2.0 sudah mass production. Artinya apa? Produksinya sudah berskala besar. Dilanjutkan dengan industrial 3.0, automation, computer and electronic. Seperti kita rasakan beberapa puluh tahun yang lalu, kita lihat di industri sudah berbasis automation, di mana proses produksinya itu sudah otomatis. Dilanjutkan sekarang 4.0 yang is today, tahun 2000 ke atas, 2010, cyber physical system, internet of things dan network. Artinya apa? IoT, big data, communication, high speed data communication untuk menunjang IR 4.0, di mana tidak hanya mass production menggunakan automation, tetapi ada smart system di dalam industri tersebut. Nah, itu review sedikit tentang industrial revolution. What is the future technology? Oke, khususnya di bidang IT. Mari kita akan bahas di sini bagaimana ke depan teknologi yang sangat cepat perkembangannya. Nah, beberapa survei mengkategorikan ada 12 top developed technology for the future and the future 10-20 years and the future. Kita lihat di sini ada crowd leverage, sharing and sourcing. Sharing ini sharing information. Kalau kita lihat contoh sederhana saja, sekarang di perbankan, kalau dulu kita data kita di perbankan hanya satu di perbankan saja, sekarang berbagai bank sudah melakukan sharing information. Kita bisa melakukan real time transfer terhadap dari bank A ke bank B. Informasinya itu bisa diterima, bahkan kita bisa melihat nama si penerima tersebut. Begitu juga single ID. Kalau kita lihat di negara maju, ketika identity card atau KTP kita gunakan, semua informasi data sudah terintegrasi di sana. Bukan hanya data kependudukan kita saja, bahkan sudah terkait data medical record kita, pendidikan kita, dan berbagai informasi termasuk imigrasi dan lain-lain. Itu sharing information, sumber dan sharing informasi. Berikutnya ada machine learning, yang ini yang menjadi highlight, salah satu teknologi yang sangat ramai dilakukan penelitiannya, penggunaan dan lain. Artificial intelligence, the future is very smart AI, dengan menggunakan high teknologi atau high end algorithm dan lain-lain. Sistem cerdas atau smart system digunakan dari awal dengan artificial intelligence. Global reach, real time translation. Kalau kita lihat sekarang untuk menerjemah satu bahasa ke bahasa lain, banyak sistem atau platform yang memberikan informasi untuk translate. Bahkan ke depan real time translation sebagai contoh sederhana, kalau kita berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia melalui telepon misalnya. Nah, partner kita mungkin dari negara lain, Jepang, Korea, Vietnam atau Thailand, dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Nah, real time translation dengan waktu seketika kita berbahasa Indonesia,
otomatis si penerima, kawan kita mungkin dari Vietnam, dia sudah mendengar dalam bahasa Vietnam. Misalnya contoh sederhana, kita berbicara bahasa Indonesia, apa kabar? Nah, kawan kita mungkin di Eropa, di Inggris, di Amerika mungkin tidak paham bahasa Indonesia, sudah mendengar how are you, bukan apa kabar lagi, real time translation. Nah, ini untuk memudahkan komunikasi di berbagai negara di dunia, ya. Internet of Things, sensor and camera. Nah, ini kita lihat sekarang pun sudah di mana-mana sensor, di mana-mana kamera. Sederhana, di mobil sudah ada banyak sensor, ya. Kalau dulu hanya reverse sensor mundur. Ketika kita mundur dalam jarak 1 atau 2 meter ada bunyi alarm. Bahkan sekarang bukan hanya sensor reverse saja, forward pun ada sensor, ke depan, ke belakang ada sensor, pintu ada sensor, berbagai macam ada sensor, ya. Video, ya, kamera. Kamera kalau dulu kita lihat hanya di tempat-tempat tertentu, di hotel misalnya, di public area. Bahkan sekarang di mana-mana, di jalan, di public area, di taman, sudah ada kamera terinstal untuk memantau pergerakan atau yang fungsi lainnya, ya. Apakah traffic, apakah mantau lingkungan, cuaca dan lain-lain, ya. High speed internet, ini salah satu yang kita bicarakan tadi. Teknologi seluler salah satunya, bagaimana meningkatkan data rate atau kapasitas untuk transfer data, mobile and video. Mobile AI, robotic and drone. Kita lihat aplikasi robotik bukan hanya sekedar automation saja, tapi smart robot yang sudah bahkan humanoid robot, smart robot, dan drone. Drone kita lihat teknologi bukan saja untuk kamera memantau jarak jauh, tapi lebih dari itu drone bisa untuk menganalisa dari hasil image yang dia terima. 3D printing, biotechnology, genetic, sustainable energy, electric and hybrid. Kita lihat kendaraan, sudah banyak kendaraan hybrid, 50% menggunakan engine, separuh lagi menggunakan electric car, dia hybrid. Terintegrasi kendaraannya. Virtual reality, virtual money, virtual reality kita lihat augmented reality, virtuality, virtual money. Kita lihat di negara maju sudah hampir 80-90% menggunakan cashless, artinya tidak menggunakan uang tunai lagi. Apakah menggunakan credit card, debit card, atau bentuk digital currency yang lainnya untuk mengurangi risiko dan transaksi secara tunai, dan beberapa hal lagi yang untuk simple, smart dan cepat dibandingkan dengan cash, kan gitu. Space travel, unlimited resource. Nah, kita lihat beberapa agensi sudah mulai melakukan penelitian bagaimana untuk tours ke space, international space station, atau space bukan hanya untuk tujuan penelitian tetapi untuk tujuan tourism dan lain-lain. Nah, itu gambaran beberapa sumber yang kita ambil, 12 atau 12 future technology. Oke, seperti yang dibahas tadi, IoT, wearable teknologi, smart home, smart cities, industrial internet, ada robotik, ada virtual, augmented, ada advanced health system, mobile medical apps, transportation, sharing economy, cryptocurrency seperti Bitcoin dan lain-lain. Nah, the future trend seperti itu, ini adalah future tech flash point yang menjadi highlight untuk teknologi ke depan, ya. Alright, seperti yang tadi, ini ada survei dari lokasi yang lain, di tempat yang lain. Presentasi untuk machine learning, IoT, blockchain, quantum computing, 3D printing, robotik, biomedical, biometric misalnya, AR, artificial intelligence, virtual reality, drone and autonomous vehicles, ya. Itu percentage. Baik, kalau tadi kita sudah bahas IR 4.0, the next is not only 4.0 tetapi industrial revolution 5.0, di mana social enhanced decision making using AI. Berarti AI di sini ada artificial intelligence seperti yang disebutkan tadi, 12 top teknologi,
menjadi peranan penting untuk menjadi IR 5.0 untuk meningkatkan lagi decision making, kan gitu ya. Ini untuk gambaran IR 5.0. Nah, begitu juga teknologi seluler bukan hanya 4G ya, tapi 5G by 2020. Tahun 2020 5G sudah di deploy atau sudah dilakukan komersial, bahkan beberapa negara 2019 sudah free trial untuk teknologi 5G, di mana kecepatannya itu sangat cepat, bahkan berbasis gigabit per second untuk data communication untuk menunjang IoT, Internet of Things, di mana everything is connected internet. Kalau kita lihat sekarang yang terkonek internet mungkin kita dilihat PC kita atau komputer kita, laptop kita, handphone kita. Mungkin beberapa di rumah ada kamera atau terkonek ke internet untuk pemantauan rumah, atau juga smart city untuk beberapa kota menggunakan kamera. Ke depan everything will connected to internet, baik itu home appliance, washing machine, rice cooker, coffee maker, our fridge connected to internet to monitor the content in the fridge dan lain-lain. Sederhana saja, ketika kulkas kita terkonek ke internet, dia bisa contoh sederhana, dalam kulkas ada pot untuk telur, mungkin dalam itu ada 10 pot untuk telur. Ketika telur itu tinggal 2 atau tinggal 1, ada sensor di pot situ. Dia akan melakukan telur Anda tersisa 1 buah, Anda harus melakukan pembelian telur. Jadi kita tidak perlu sudah di highlight semua, sudah diinformasikan dengan smart grid tersebut. Oke. Nah, fokus teknologi. Walau tadi ada banyak 12 feature teknologi yang menjadi fokus, ada beberapa. Satunya AI, artificial intelligence, big data menjadi highlights, because ketika IoT, teknologi IoT masuk, semua berkontribusi untuk memberikan data. Contoh, ada satu kamera atau rumah kita ada kamera, setiap hari merekam this data, ya. Washing machine, fridge, coffee maker, berapa lama dia kerja, ya. Nah, IoT berbasis sensor, ya, terutama akan contribute data tentunya untuk menganalisa menggunakan AI, smart, ya, komputer. 5G untuk pendukung backbone artinya infrastruktur dari IoT. Sebanding ketika banyak sensor yang terkonek ke internet, ya, tentunya kapasitas untuk transfer data itu harus meningkat. Kalau tidak, data transfer akan lambat. Contoh sederhana, di sebuah kota mungkin tahun 80 tidak banyak kendaraan, tahun 90 tidak banyak. Nah, tahun 2010 terjadi peningkatan kendaraan. Tentunya kita harus meningkatkan infrastruktur, memperlebar jalan. Kalau tidak ditingkatkan infrastruktur, maka terjadi kemacetan. Begitu juga dengan traffic di network, jaringan komputer. Kalau tidak ditingkatkan, maka aksesnya sangat lambat. Internet untuk request data, transfer data. Nah, the next technology is for physical quantum computing. Kalau dulu kita lihat berbasis microprocessor, ya, nanoprocessor, ke depan menjadi highlight is how quantum computing untuk meningkatkan kecepatan processing dari data yang diterima. Oke. Nah, kita bahas satu-satu. AI, artificial intelligence. Secara arti is the simulation of human intelligence processed by machine, especially computer system. Nah, AI berfungsi untuk memproses data secara smart menggunakan algoritma tertentu, ya, untuk mendapatkan hasil atau keputusan yang sangat bagus, yang sangat smart, ya kan, decision akurat, ya, akurat. Kalau kita lihat AI dari awalnya, mungkin di awal
early artificial intelligence berbasis smart system saja, mengadopsi kecerdasan buatan manusia, ya kan itu. Nah, seterusnya ada machine learning, sudah meningkatkan kinerja, bukan hanya smart saja, bukan saja intelligent berbasis human, tetapi ada learning di sana, mengingat seperti kita. Kalau kita jalan, mungkin masuk terperosok dalam satu lubang atau sesuatu benda, kan gitu ya. Kita akan mengingat, oh kalau kita lewat jalan sini, di sini kemarin ada lubang, kan gitu ya. This how we are learning. Seterusnya, machine learning sudah tidak cukup untuk menganalisa begitu besar datanya, begitu kompleks datanya, harus didukung dengan deep learning. Deep learning dengan didukung beberapa layer untuk analisa, untuk menganalisa the complexity of data. Ya, oke, kita lihat. Nah, ini artificial intelligence, kalau kita 50-an sudah ada menggunakan AI untuk engineering of making intelligent machine and program. Mesin-mesin, kalau tadi kita lihat industrial 3.0 sudah menggunakan automation tahun 70 untuk mendukung itu. Nah, machine learning, ya, bukan saja smart saja, tapi sudah mengingat, ya, belajar dari histori sebelumnya. Nah, 2010 ke atas ini sudah ada teknologi deep learning based on deep neural network yang bisa menganalisa berbagai complex of data, ya. Oke. Ini AI. What do they expect with the future of AI? Oke. Ini aplikasi ke robotik humanoid. Seperti kita lihat, berbagai industri sudah mengembangkan humanoid robot. Artinya apa? Dia bisa berkomunikasi, bukan hanya robot automation saja, tapi berinteraksi, bahkan bisa mengenal, bisa berkomunikasi layaknya seorang manusia, ya, humanoid robot. Kita lihat ke depan banyak lagi yang dikembangkan untuk aplikasi tertentu, ya, menggunakan humanoid robot. Nah, ini the AI future high impact emerging technology. Kita lihat ini big data and deep learning, di dalamnya ada AI, blockchain, bioprinting, aplikasi menggunakan AI. Oke, ini ada Bill Gates, join Elon Musk, Stephen Hawking Institute. Mereka mengatakan AI is scary. Ke depan artificial intelligence sangat menakutkan, bukan menakutkan dari sisi horornya, tetapi kecerdasannya itu sangat, bahkan orang memprediksi lebih melampaui kecerdasan manusia, kan gitu. Tapi itu pro kontra. It's scary perkembangan teknologi, ya. Big data. Okay, now we discuss on the big data. What is big data? Real times data is better. Bukan hanya datanya sebesar, tetapi data yang bermanfaat, ya. Kalau kita lihat setiap hari produce banyak data. Sosial media, sebut saja Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan lain-lain, itu setiap hari farm data. Dari diri kita sendiri saja, setiap hari kita, satu hari berapa banyak chat yang kita gunakan, baik itu di WhatsApp, kan gitu ya, di Line, di platform yang lain, Facebook, kita posting data. Setiap hari satu orang sudah berapa banyak data yang di farm. Setiap hari adalah bukan hanya gigabyte saja, bukan terabyte, bahkan sampai zettabyte data, ya, setiap hari, ya, untuk data. Tapi data itu kemana perginya dan untuk apa data itu? Nah, ada beberapa data yang hanya noise saja. Maksud noise di sini data yang tidak banyak manfaatnya, ya, hanya sekedar data saja. Tetapi ada banyak data yang bermanfaat. Itulah dilakukan untuk filtering data mana yang bisa digunakan yang bermanfaat. Oke, algoritma, ya, big data rupanya deep algorithm, seperti yang kita bahas tadi. Deep learning untuk menganalisa big data, kapasitas
datanya sangat besar, sehingga algoritma yang biasa atau older learning algorithm tidak mampu menganalisa. Perlu dilakukan dengan algoritma yang sangat tinggi, maksudnya menggunakan deep learning. Kalau kita lihat algoritma ini yang merah sudah saturasi, tapi perlu deep learning untuk melakukan analisa tersebut dengan peningkatan data yang sangat besar. Kita lihat. Nah, what is big data? Dari sisi volume, very huge amount of data, sangat besar datanya, ya. Tadi saya sampaikan sampai zettabyte. Begitu juga velocity, high speed of accumulation of data, sangat cepat, ya. Kalau kita lihat sekarang setiap saat, setiap seconds dia pumping data, ya, pump data. Berbagai platform di rumah kita saja ada kamera, kita ada mobile phone, ada laptop, ada komputer yang terkonek ke internet setiap hari, setiap waktu, setiap jam, pumping data, ya, untuk dilakukan rekam. Nah, data itu ada yang bernilai, value, extract, useful data. Hanya data-data yang bermanfaat saja yang akan disimpan, ya. Dan variety, berbagai tipe data. Ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Different format of data from various source, berbagai sumber. Ada yang format yang terstruktur, tinggal menggunakan saja. Ada yang formatnya tidak terstruktur, harus dilakukan filtering, harus dilakukan analisa dulu sehingga baru bisa digunakan. Oke. What a key difference kalau kita lihat di sini, information in big data, ada cognitive computing. Kalau kita lihat data tadi hanya just data, big data, datanya sangat banyak, tapi just data. Kalau kita lihat ada cognitive computing, data sudah terstruktur, terkoneksi, ada relationship-nya. Oh, kalau saya punya nama, saya ada tanggal lahir, sudah terkoneksi. Oh, ini tanggal lahir, ya. Alamat, ya, golongan darah misalnya, ada terkoneksi, ya. Kalau di sini independen saja datanya. Nah, itu tadi. Sekarang kita singgung sedikit tentang IoT. Kita ada AI, ada big data, ada IoT. What is IoT? Internet of Things, ya. Everything will connect to internet. Nah, pada tahun 2020 nanti estimasi there will 200 billion connected device to the internet, ya. Tahun 2020 diperkirakan 200 miliar, ya, device terkonek ke internet, begitu banyak. Sementara populasi manusia saja 7 miliar, tapi 200. Tetapi itu sangat memungkinkan. Kita di rumah mungkin ada 4-5 kamera, sudah 5, tambah laptop, tambah handphone, tambah tablet. Dalam satu rumah kita ada 5-6 orang anggota keluarga, satu orang sudah 3-4, itu satu rumah sudah 20-30 device terkonek ke internet. Nah, begitu termasuk industri, di perkantoran, di industri, semua mesin robotik terkonek internet. Sensornya ada ratusan bahkan ribuan dalam satu industri. Nah, bagaimana untuk handle begitu banyak device terkonek, semuanya contribute data. Nah, itu tadi IoT in big data sangat erat kaitannya. IoT contribute data sehingga menghasilkan data yang sangat besar, ya, panggil big data tadi, ya. Kita lihat sini ada mobile phone, ada tablet, semua contribute. Setiap hari chatting, posting, ya, transaction di perbankan, di industri dan berbagai tempat, semua contribute data. Nah, pada tahun 2030 ini ada survei lagi, the use of sensor will grow 700,000%, ya. Peningkatannya sangat signifikan, sekitar 10 tahun lagi ke depan, ya. 10 tahun ke depan peningkatan sensor itu, ya, sampai 700%, ya, 700% peningkatan sensor itu. Bagaimana teknologi menghandle peningkatan jumlah device sensor tersebut, ya? Tentunya harus dilakukan berbagai hal, baik dari sisi penyimpanannya, media penyimpanan untuk data tersebut, infrastruktur komunikasi. Kalau tadi kita bahas ada teknologi
seluler untuk wireless communication, ada sensornya sendiri ya. Oke. Nah, ini salah satu infrastruktur tadi yang kita lihat untuk menghadapi peningkatan jumlah device terconnect. Tentunya tren sekarang sudah menggunakan wireless communication ya. Kita lihat bukan saja mobile phone, bahkan beberapa device kayak seperti kamera yang di office kita di rumah sudah menggunakan wireless tanpa kabel untuk komunikasi tersebut. 5G adalah salah satu teknologi yang dikembangkan sudah beberapa tahun lalu. Nah, tahun 2020 sudah di-deploy, sudah digunakan di beberapa negara dengan kapasitas sampai 1 GB 5G connection to the community. Bukan saja untuk komunikasi, video call atau conference, tapi jauh lebih itu untuk komunitas, community, aplikasi di kesehatan, smart energy, cars, bahkan nanti ke depan mobil ini terkonek ke internet ya, untuk memantau, bukan seperti sekarang hanya GPS memantau posisi atau koordinat dari posisi mobil tersebut. Ke depan walaupun mobilnya jauh, kita bisa tahu petrolnya atau bahan bakarnya sudah mau habis kan gitu ya. Ini haruslah mobil kapan harus diservis, pintunya tidak rapat, bukan kita berada dalam mobil kita tahu, tapi walaupun kita dari jarak jauh kita tahu, oh mobilnya pintunya tidak rapat, kecepatannya sekian dan lain-lain. Nah ya. Nah, berikutnya 5G. Apa yang ada di dalam teknologi 5G? Ada very high speed data rate seperti yang digambarkan tadi, gigabit. Seolah-olah kita terkonek sekarang, gigabit itu identik dengan fiber optics. Gigabit, very high capacity, mobility, bahkan sampai 500 km per jam ya di dalam kereta api. High speed train, kalau di negara maju ada di Jepang ada Shinkansen dengan kecepatan 300 sampai 400 jam, 400 km per jam, bisa digunakan tanpa interrupt. Maksud interrupt ini komunikasi tetap berjalan walaupun kecepatannya 300 400 km per jam. Massive number of device ya, kapasitas seperti peningkatan tadi sampai sensor sampai 700.000% peningkatan sensor di 2030. Long battery lifetime, very low latency ya. Kalau kita lihat untuk video call itu less than 5 millisecond, kecil dari 5 millisecond, bahkan ke depan untuk 5G di bawah 1 millisecond latensinya ya, untuk menjaga itu. Karena apa? Untuk autonomous car ya, untuk autonomous car, kendaraan yang secara otomatis ketika kecepatan 100 km per jam dalam 1 millisecond saja sudah beberapa meter ya. Kalau sudah beberapa meter akan terjadi kecelakaan. Jadi latensinya sangat minimum untuk menghindar dari kecelakaan tersebut. Ini sekedar gambaran. Kalau kita lihat how fast will 5G be, kan gitu. Kalau kita lihat di zaman 90-an ya, 97 dulu di awal GPRS itu ya, basis data masih 56 kbps menggunakan modem. Kalau kita ibaratkan dalam satu disk ada sebuah film yang kapasitasnya 800 MB atau SD dalam 1 GB. Kalau teknologi GPRS perlu 36 jam lebih, 36 jam setengah untuk mendownload full file of movie atau film ya. Nah, ada edge, kecepatannya sudah 256 kbps ya. Peningkatan kalau kita lihat di sini is boleh dikatakan 2.5G kan gitu ya. Sudah meningkat jadi 7 jam ya, lebih cepat ya. Nah, di 2010 kemarin ya, 3G atau video call datanya sudah 384 ini kbps, membutuhkan 4 jam. Sekarang nih 5G 4G ya, 4G kecepatannya kalau 150 Mbps cukup kurang dari 1 menit, 43 detik saja. Nah,
Kalau 5G nanti akan sekitar 6400 Mbps 1 second saja. Kita bisa lihat berapa signifikannya perbedaan dari 36 jam menjadi 1 second saja untuk mendownload sebuah file atau film di dalam disk HD 1 GB atau 800 MB. Nah, begitu cepat. Bahkan orang berbicara sekarang bukan hanya 5G, sudah melakukan banyak penelitian melakukan the next generation communication system 6G, bukan 5G saja, 6G, 6 generation, ya. Oke, kalau kita lihat di sini teknologi device juga, mobile phones, ya, sudah menggunakan infrared di sini, ya, smart screen kan gitu ya, touch screen, nah, motion and sensing kan gitu ya. Textile pixel, haptic screen juga, kalau kita tekan di sini ada screennya bentuk haptic, screennya rata tapi menggunakan haptics, seolah-olah bentuk visual kan gitu ya. 5G teknologi and IoT, 5G teknologi super intelligent, we also super humanity. Nah, kalau kita lihat ya, banyak sekarang online booking untuk transportasi. Kita susah, kita janjian tunggu di mana, pakai baju apa, terus posisi di mana ke depan. Si driver taksi ini sudah melihat, ketika ada request, dia bisa lihat di mobile phone-nya atau device-nya orang yang memesan pakai baju apa, posisi di mana, tanpa perlu bertanya-tanya lagi kan gitu. Sangat membantu. Nah, ini sedikit menyinggung tentang quantum computing, ya, teknologi masa depan untuk teknologi komputer. Quantum computing is the use quantum mechanical phenomena such as superposition and entailment to perform a computation. Ya. A quantum computer is used to perform such computation which can be implemented theoretical and physical. Nah, seperti kita lihat, dasarnya fisika kuantum, ya. Kita lihat evolution di sini masih menggunakan electromechanical, ada relay, ada vacuum, ada transistor, ada IC integrated circuit. Nah, ke depan the future of technology of device atau komputer, kalau dulu kita lihat ada integrated circuit, ada VLSI, very large scales integrated circuit, bahkan sampai microprocessor, nanoprocessor. Ke depan ada ramai dibicarakan, bahkan banyak penelitian membahas tentang qubit. Kalau kita bicara komputer sekarang bit, quantum computer is qubit, quantum computing, ya, menggunakan quantum mechanicals. Oke. Ini kita lihat, Google says the own computer is called the Web2 has figured out algorithm 100 juta kali lebih cepat dari tradisional computer chip. Artinya apa? Ini classical states, quantum state. Ini tradisional komputer sekarang, ini quantum komputer. Kecepatannya bisa sampai 100 juta kali lebih cepat. Ya, ini teknologi komputer secara fisikal sangat perlu untuk menunjang tadi big data, million bahkan billion number of sensor device connected untuk melakukan bukan saja backbone saja, tapi teknologi komputer untuk memproses itu harus cepat juga. N qubit, ya, qubit. Kalau di tradisional komputer ada bit, di sini ada qubit. Nah, ini ada sedikit dasar atau teori tentang quantum computing berdasar dari quantum physics, ya kan itu. Nah, kita sudah membahas berbagai aspek dari AI, dari big data, IoT, Internet of Things, dari communications, ada quantum computing, tadi ada communication dari 1G sampai 5G, bahkan ke depan ada 6G untuk menunjang communication, ada internet, server, networks, application, ya, security, software, database. Nah, ini berbagai hal cakupan atau bagian dari information technology. Anda bisa ke database security-nya, ada fokus ke security-nya saja, karena sangat berkaitan. Kita belajar dari servernya, dari internet, ada support application dan lain-lain. Nah, the picture of virtual reality, okay? Kita lihat sekarang
orang bermain game, naik roller coasters atau swimming untuk selancar, tidak perlu lagi ke pantai, tidak perlu ke taman untuk roller coaster, untuk visit misalnya ke sebuah negara, anggaplah ke tempat destinasi ada tempat yang bagus, hanya menggunakan kacamata virtual reality saja sudah berimajinasi seolah-olah ada surfing, ya, selancar, naik roller coaster, bahkan berolahraga, ya. Nah, hype of realities ini Google sebut machine learning is a co-transformation way by which we are rethinking everything we are doing, ya. Ini pendapat. 3D printing juga menjadi salah satu tren ke depan. Bagaimana membuat sebuah permainan menggunakan 3D printing, ya, salah satu teknologi yang menjadi perhatian untuk masa mendatang. Oke, ini lab testing intelligent system. Robot bisa berkomunikasi dengan manusia. Sudah ada banyak humanoid robot yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan, ya. Salah satunya dari Honda, ya, Asimo-nya, ya, humanoid robot, bahkan sudah bisa berkomunikasi, berbicara dengan manusia. Oke, Deep Quality Machine General Purpose AI, ini ada bagian dari deep learning tadi, neural networks untuk memproses data. Nah, orang berbagai berbicara tentang computer performance. Banyak yang berpendapat human performance computer performance lebih baik daripada human performance. Sekarang kita kondisinya sudah di sini, posisi di sini, seperti yang disampaikan tadi. Ke depan kemampuan komputer itu melebihi kemampuan manusia. Artinya cerdas, smart, cepat dan lain-lain itu melebihi manusia. Walaupun ada pro kontra bahwa komputer itu dibuat oleh manusia. Nah, kita nggak tahu kapan ini, ya. Tapi banyak survei mengatakan kita sudah hampir mendekati, karena teknologi komputer itu sangat cepat, ya, eksponensial naiknya. Human komputer biasa saja, cerdas kita bisa bikin komputer, bisa bikin mesin, bisa bikin pesawat, tapi tidak signifikan. Komputer sangat signifikan, ya. Nah, itu dengan perkembangan teknologi, survei juga by 2030 2 billion job will disappear. 2 miliar job hilang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Pekerjaan sudah diambil alih teknologi, robot. Seperti kita lihat sekarang, kalau dulu kita ingin membeli tiket pesawat atau tiket kereta atau tiket apa saja, harus ke airline-nya atau ke bandara, ketemu counternya, ada orang di sana untuk beli tiket, ya, kita harus pergi menggunakan transportasi dan lain-lain. Sekarang staf di counter di airline itu sudah tidak ada, sudah digantikan dengan electronic system, ya. Kita beli tiket tidak perlu lagi ke airline atau ke bandara, tiket bus juga, kereta dan lain-lain, hanya dengan menggunakan teknologi informasi sudah dibuatkan sistem, tinggal booking kapan kita mau membeli dari rumah saja. Nah, banyak pekerjaan lain juga sudah digantikan, seperti di bank menggunakan ATM, bahkan internet banking transaction, ya. Bahkan di store swalayan di luar negeri sudah tidak ada kasir, ya, cashless, pengunjungnya bisa men-scan langsung membayar. Nah, begitu, ya. Innovation and education juga, handheld learning, ya, pembelajaran jarak jauh, gitu. Nah, augmented reality and education, pembelajaran berbentuk 3G, 3 dimensi, ya, 3 dimensi pembelajaran, supaya nampak lebih real. Okay. Holographic teachings, ya, berbentuk 3 dimensi. Ketika guru menerangkan, ada MOOC, massive open online course atau distance learning, nah, bisa nampak seperti real, ya, pembelajaran jarak jauh. Big data offers chance for more personalized education. Big data juga di dalam teaching and learning, pembelajaran, media pembelajaran. Okay, conclusion. What
you should prepare for the future of information technology. Apa yang harus Anda persiapkan, khususnya untuk mahasiswa, ya, untuk mahasiswa dengan perkembangan teknologi ini. Apa yang Anda harus persiapkan? Tentunya banyak yang bertanya lah, kalau 2030 tidak ada pekerjaan, kita mau ngapain? Semua pekerjaan sudah diambil alih teknologi, robot kah, sistem kah, dan lain. Terus apa yang harus kita perbuat? Nah, kita harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut, ya, perkembangan teknologi tersebut. Kalau kita tidak bisa mengikuti, kita akan ketinggalan, kita tidak akan dapat job. Job itu ada ketika kita bisa mengikuti perkembangan tersebut, ya. Contoh sederhana, kalau kita lihat dulu, ya, di tahun 90-an, 2000 bahkan sampai 2000, kita lihat ketika traffic watch, pemantauan lalu lintas, terutama pada waktu liburan, ya, ada helikopter, ya, helikopter, ada pilot helikopternya, ada kameramennya di sana untuk memantau lalu lintas atau traffic dari udara, kan gitu. Ada 2 orang yang melakukan pekerjaannya, pilot untuk helikopternya, ada kameramen. Nah, dengan perkembangan teknologi drone, tadi kita bahas sempat drone juga, ya, 2 pekerjaan tadi, pilot dan kameramen, sudah hilang, digantikan dengan drone. Nah, si pilot tadi atau si kameramen tadi, dia tidak akan dapat pekerjaan ketika dia tidak meningkatkan kemampuan atau kompetensinya, ya. Dia harus mampu meningkatkan bagaimana mengendalikan drone dan menggunakan kamera di drone. Artinya apa? Kalau kita meningkatkan kompetensi mengikuti perkembangan teknologi, job itu akan ada untuk kita, ya. Walaupun teknologi sangat maju, sangat cepat, bahkan banyak pekerjaan yang hilang, yang harus dipersiapkan adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Mungkin itu untuk pembahasan kita kali ini, the future trend of information technology. Semoga Anda bisa mendapatkan gambaran bagaimana teknologi ke depan, khususnya untuk mahasiswa IT, information technology, apa yang harus dipersiapkan dan apa harus dipelajari supaya Anda bisa mendapat guideline atau panduan atau directions, apa yang harus saya persiapkan, apa yang harus saya belajar untuk menghadapi tantangan global teknologi informasi, khususnya di masa mendatang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.